khusus Al-Mursyid Kiai Haji Muhammad Sofyan, insyaallah beliau selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dan terus menjadi mursyid junjungan kita, junjungan kita. Yang kami hormati Munzir Am Haji Abdul Muthalib yang tadi sudah menyampaikan sambutan yang menggelegar, yang bersemangat luar biasa. Tepuk tangan untuk beliau. Sedang mencari daftar juru kampanye juga Pak ya. Dari insya Allah Pak Abdul Muthalib ini masuk. Yang kami hormati, hadir bersama kita para perwakilan DPW 12 Provinsi Jamiah Ahli Thariqah Satoriyah yang hadir bersama sini. Boleh tepuk tangan untuk para utusan Semunah ini. Yang saya hormati juga Pak Ketua Panitia jadi Pak Muhammad Fuad. Yang saya hormati Tuan Rumah juga Bupati Lumajang. Mana Pak Bupati Lumajang? Bupati Lumajang Cak Torik yang saya hormati. Nah, boleh tepuk tangan untuk Pak Bupati. Beliau ini kalau ada gerakan jalan sehat, aktor intelektual di belakang layarnya. Tak Torik. Kemudian yang kami hormati seluruh kiai alim ulama dari seluruh Indonesia yang hadir, izinkan kami menyampaikan bahwa kami hadir bersama-sama hari ini. Kami bersama dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Ahmad Saihu hadir bersama kita, hadir bersama juga Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Haji Ahmad Ali hadir bersama di sini. Yang juga Ketua Dewan Masjid Sulawesi Tengah. Ini ngurusin masjid juga Pak di sini. Kemudian semua rombongan yang hadir bersama di sini ada Gus Mahasin. Gus Mahasin ini boleh berdiri Gus Mahasin. Beliau ini kakaknya Gus Baha. Kalau yang lain harus manggil Gus Baha. Kalau dia bisa panggil Baha. Yang orang lain tidak bisa panggil gitu nanti. Hadir bersama juga Romo. Romo kalau boleh berdiri. Nah, ini Romo ini khusus datang dari Malang bersama-sama dengan kita semua. Insya Allah beliau diberikan umur panjang dan terus menjadi penggerak kegiatan kita semua di sini. Dan seluruh rombongan yang saya hormati, yang mungkin tidak tersebut namanya satu persatu dan seluruh hadirin. Beberapa bulan yang lalu kami bersilaturahmi ke tempat Pak Yai Sofyan, mursyid kita. Dalam sowan, pas sowan itu beliaunya memberikan nasihat. Nah, salah satu nasihatnya, Anis, kalau bisa, menawi panjenengan wonten pasangan, mbok menawi pasanganipun saged saking Nahdlatul Ulama. Pesan menawi saged saking Jawa Timur. Kula nggih insyaallah Pak Yai sambil mikir piye caranya. Gimana caranya? Ternyata Allah aturkan itu semua. Waktu saya sowan Romo Suroso juga belum ada waktu itu nama. Betul enggak Romo? Belum ada nama. Dan ternyata Allah atur di luar skenario manusia sampai akhirnya bergabung bersama dengan PKB dan kemudian alhamdulillah boleh tepuk tangan Nasdem, PKS, PKB bergabung jadi kesatuan dan lalu muncul singkatan pasangan yang tidak dibuat oleh ahli komunikasi, bukan ahli branding, bukan konsultan branding. Kemudian muncul singkatan
Amin. Amin. Aminnya diaminkan Bapak Ibu. Jadi amin ini bukan singkatan hasil konsultan komunikasi. Ini singkatan yang ketemunya dari langit ngaturnya ini. Waladhdallin. Jadi kalau nanti di tempat-tempat ibadah katanya tidak boleh kampanye, ya memang tidak boleh kampanye. Tapi kalau berdoa mudah-mudahan Indonesia aman, Indonesia makmur, Indonesia sejahtera, Indonesia sehat. Nah, ini kok kampanye boten? Boten. Mau dieling-eling jenenge amin. Amin. Nah itulah kalau sudah dibukakan jalan, kita ketemu jalan yang tidak kita duga-duga sebelumnya. Nah dalam kesempatan ini saya mendapatkan kehormatan. Tadi disampaikan membuka Munas. Keluar hati kaget wow. Masya Allah membuka Munas. Insya Allah ini Munas yang dilakukan di Lumajang ini adalah Munas yang nanti dampaknya dirasakan di seluruh jamiah seluruh Indonesia. Bukan hanya pada jamiah Thariqah, Satoriyah ini, tapi juga umat Islam, tapi juga bangsa Indonesia. Kita tahu Thariqah ini berdiri sekitar abad 15. India. Syekh Abdullah Sattar di India. Dan kemudian menyebar ke berbagai tempat. Masuknya kalau ke Indonesia ini lewat Syekh Abdul Rauf As-Sangkili. Sangkili dari Aceh. Beliau yang membawa sampai ke Indonesia. Dan kita tahu tokoh-tokohnya luar biasa. Yang kita kenal bersama adalah Syekh Yusuf Al-Makassari. Syekh Yusuf Al-Makassari ini yang kemudian dari Makassar membantu perjuangan Sultan Agung. Sultan Agung itu melawan Belanda sekitar 1680-an. Di saat belum banyak orang melawan Belanda, Sultan Agung itu melawan Belanda. Dan Sultan Agung mewakili tradisi kesultanan yang menjadi bukan hanya raja dalam urusan kemasyarakatan, tapi sultan yang paham konsep khalifah. Itu Sultan Agung. Dan Sultan Agung itu sampai sekarang ada tradisi yang kita tidak ingat ini Sultan Agung. Kalau habis selesai akad nikah, kita baca apa? Boten. Fatihah saat derenge nikah. Fatihah, istighfar, ijab, kabul. Ijab kabul rampung, yang laki-laki baca apa? Sirat tali. Apa itu sirat tali? Ucapan tanggung jawab. Kalau tanya nih sekarang, siapa yang bikin itu? Sunnah Nabi? Bukan. Yang membuat itu adalah Sultan Agung mengajari pada seluruh penduduk Mataram bahwa syariat Islam harus dipenuhi oleh para suami-suami yang menikah di Mataram. Dan itu sampai sekarang kita pakai. Jadi ini tokoh-tokoh yang kita kenal. Kemudian dibantu dengan Syekh Yusuf Al-Makassari. Lalu kita kenal juga nama Pangeran Diponegoro. Leres deh Pak Yai. Pangeran Diponegoro itu adalah bagian dari Thariqah atau Riyah. Orang yang berdiri tegak mengatakan bahwa sudah cukup penjajahan di tanah Jawa dikerjakan. Memerangi feodalisme, memerangi kolonialisme, dan membangun gerakan perlawanan yang belum pernah dirasakan oleh bangsa Belanda sekalipun sebesar Diponegoro. Perang Diponegoro ini yang kemudian menggerakkan. Jadi kalau kita lihat Pangeran Diponegoro yang pegang ijazah Thariqah Satoriyah, leres deh, pegang ijazah itu. Dan Bapak Ibu, Pangeran Diponegoro melawan itu hulunya kemerdekaan Indonesia. Karena Pangeran Diponegoro melawan habis-habisan, seluruh rakyat bergerak, Belanda bangkrut. Akibat Belanda bangkrut, Belanda menerapkan politik tanam paksa untuk mengisi kasnya yang habis. Akibat mengisi kasnya yang habis tanam paksa, orang Belanda sendiri melihat kondisi Nusantara tidak tega. Dan mereka mengatakan Belanda jahat. Orang Belanda sendiri yang bilang. Lalu kemudian dibuatlah yang disebut politik etis. Di mana mereka membayar balik dengan cara membangun sekolah, membangun rumah sakit, mendidik anak-anak Indonesia.
Dan hasil didikan itu muncul orang-orang seperti Soekarno, Hatta, Syahrir, Dewantoro yang mereka kemudian berjuang membawa Indonesia pada kemerdekaan. Jadi terbitnya itu dari perjuangan Pangeran Diponegoro awalnya dan bergulir sampai dengan terjadi kemerdekaan. Dari siapa itu? Dari seorang pengikut tarekat Satoriyah. Dan kalau kita lihat apa yang terjadi pada Syekh Yusuf Al-Makassar yang dibuang, barangkali satu-satunya orang di dunia, barangkali kalau di Indonesia jelas satu-satunya yang diakui sebagai pahlawan di dua negara, diakui pahlawan di Afrika Selatan dan diakui pahlawan di Indonesia. Tidak ada, biasanya disebut pahlawan itu hanya satu negara. Inilah salah satu kontribusi. Nah, ke depan kita berharap dari Munas ini nantinya akan muncul terobosan-terobosan, akan muncul gagasan baru, akan muncul inovasi baru yang insya Allah akan menjaga, membesarkan peran dari tarekat ini. Sekaligus karena kita berada di Lumajang, Jember, kita ingat trilogi Ukhuwah yang dilahirkan oleh Allahyarham Kiai Ahmad Siddiq. Kita bicara tentang bagaimana mempersatukan keumatan, kemanusiaan, dan kebangsaan. Insya Allah trilogi ini akan kita jaga dengan sebaik-baiknya. Dan tadi kami sampaikan kepada Pak Yai, amanat dukungan ini kami terima dengan rendah hati, dengan rasa syukur, dan mohon amanat ini diemban sama-sama. Pak Yai Sofyan semenjak silaturahmi di Surabaya dulu sudah menyatakan bahwa insya Allah nanti dijunjung sama-sama. Lewat Munas ini insya Allah akan bisa junjung itu menular ke semua tempat di seluruh Indonesia. Jangkauannya lebih luas lagi. Insya Allah apa yang kita ikhtiarkan bukan kemenangan pribadi, bukan kemenangan partai, bukan kemenangan koalisi, tapi kemenangan-kemenangan yang dirasakan oleh keluarga-keluarga di seluruh Indonesia. Dan juga kemenangan di mana kita merasakan keadilan, di mana ulama kiai bukan musuh negara dan tidak dimusuhi negara, tapi justru dijadikan teman, dijadikan tempat berkonsultasi. Umaroh itu ya kalau tanya minta nasihat pada siapa? Pada ulama. Ulamanya bukan dimusuhi, dimintai nasihat. Kita kembalikan posisi ulama di posisi yang sesungguhnya, dan itu adalah bagian dari komitmen kita untuk menjaga kehidupan bernegara ini. Dan kita jaga agar suasana di negeri ini, di mana tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah kita jaga sama-sama. Kita sama-sama pelihara. Kita pastikan bahwa Indonesia terus menjadi negeri yang aman damai. Baldatun thayyibatun warabun sekaligus juga gemah ripah loh Sinawi. Tapi kita semua bersyukur di Lumajang ini bisa bersilaturahmi, berjumpa bersama, dan seperti saya sampaikan tadi, insya Allah ini menjadi sebuah Munas yang membawa perubahan bagi semuanya. Saya mulai saja ya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka Munas ini dinyatakan dibuka. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi beri tepuk tangan dengan penuh semangat kepada Bapak Anies Baswedan.